menurut para ahli itu adalah pemilu yang terburuk di dalam sejarah demokrasi kita, maka semua harus dibuka secara transparan. Kekuatan rakyat tidak boleh dimanipulasi demi kepentingan kekuasaan politik. Karena itulah sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Ini akan menjadi masukan yang sangat baik bagi tim IT dari Ganjar Mahfud untuk melakukan suatu investigasi lebih lanjut, dan secara kebetulan kami juga telah melakukan suatu audit forensik pada tanggal 13 Februari yang nantinya bisa dibandingkan dengan temuan dari Dr. Roy Suryo yang melakukan audit investigatif itu hampir setiap hari dilakukan dengan merekam seluruh data-data dari Sirekap. Dengan demikian kami juga mengundang pada kesempatan ini para ahli IT Merah Putih untuk sama-sama terlibat, karena ini berkaitan dengan suara rakyat, berkaitan dengan tanggung jawab kita terhadap masa depan bangsa dan negara untuk bersama-sama. Karena sekiranya temuan ini betul-betul ditindaklanjuti, maka diduga bahwa quick count yang diintercept, kemudian hasil-hasil rekapitulasi baik itu real count maupun quick count yang ternyata sudah dirancang dengan program-program tertentu, bahkan perolehan dari Pak Ganjar Mahfud itu sudah di-lock untuk mencapai angka tidak boleh melebihi dari 17%. Nah, temuan-temuan ini menjadi sekali lagi bahan yang sangat menarik untuk kami kaji lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya putar dulu. Ya. Mbak, minta tolong. Putar lagi. Baik, teman-teman, ini terima kasih Pak Hasto, Dr. Hasto Kristianto, Sekretaris DPR. Selanjutnya, inilah mengapa dari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi menyelenggarakan acara ini dengan mengundang Dr. Roy Suryo. Jangan sampai apa yang kami lakukan itu sekedar tuduhan tanpa data dan fakta. Makanya harus ada audit investigasi maupun audit digital forensik. Nah, pertanyaannya, Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi untuk apa melakukan hal ini? Untuk itu kepada Ketua dari Forum Penyelamat Reformasi dan Demokrasi, Marsikal TNI Purnawirawan Agus Supriyatna akan menjelaskan. Monggo, Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebetulnya kita mengadakan acara ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Besar. Karena berkat beliau ternyata bisa dijelaskan tadi oleh Dr. ya, Roy Suryo itu udah jelas sekali. Ya. Dan selanjutnya ditindaklanjuti juga oleh Mas Hasto tadi. Ini udah jelas, ya. Tinggal bagaimana sekarang penyelenggara negara ini ya mengadakan tadi investigasi ya, forensik tadi. Ada nggak? Ya, kita udah mengadakan seperti ini, harusnya ada nggak? Harusnya kalau memang betul-betul berpikir demi bangsa dan negara, ya, demi perjuangan reformasi penyelenggara negara ini. Reformasi ini dengan perjuangan. Ya, teman-teman kita mahasiswa dulu sampai sekarang mungkin keluarganya atau orang tuanya atau saudaranya belum ketemu di mana mereka ini. Ya, sehingga demokrasi ini berjalan karena ada perjuangan reformasi itu. Kok demokrasi kita yang udah diakui oleh dunia, ya, menjadi negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, kok sekarang mau dilunturkan, apalagi mau dirusak? Loh, terus kita diem saja. Kan sedih sekali kalau bangsa ya yang udah dikatakan bangsa Indonesia, bangsa ya, negara, malah dikatakan lagi sebagai negara kebesar ketiga, negara demokrasi ini, kok mau begini aja, didiamkan. Ini jelas sekali. Masa ada pemilu sudah di set up bahwa ini hasilnya harus segini, ini hasilnya harus segini, ini hasilnya harus segini. Hebat sekali. Dan diam aja semua penyelenggara negara merasa benar ini. Karena mereka lupa. Disangkanya pangkat jabatan itu akan selamanya. No. Pangkat jabatan itu semuanya sementara.
Tapi namanya karakter, harga diri, dan persaudaraan itu sepanjang masa. Itu yang kadang-kadang dilupa. Jadi ini harus diusut tuntas. Kalau misalnya khusus tuntas. Jadi udah beberapa kali juga udah disampaikan ya dengan petisi yang kita laksanakan. Enggak, nothing semua. Enggak ada tindak lanjutnya. Nah ini alhamdulillah sekali tadi Dr. Rosuryo tuh menyampaikan itu jelas sekali. Apalagi tadi ditambahkan lagi oleh Mas Hasto. Saya minta untuk penyelenggara negara ini coba usut tuntas masalah ini. Yang berikutnya, para politisi juga jangan sampai memikirkan untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya aja, untuk partainya saja. Ya, semua terbuka lah dengan sistem atau konstitusi yang ada. Laksanakan hak angket. Jangan ditunda-tunda, hak angket. Kalau ada partai atau politisi yang menghalangi ini, berarti dia itu ketakutan. Dia tidak mengakui bahwa ini adalah konstitusi. Jadi saya minta juga pada teman-teman media. Karena dari media juga lah keinginan-keinginan kita memperbaiki, ya, memajukan bangsa dan negara kita ini, ya, dengan perjuangan reformasi supaya demokrasi ini berjalan makin baik dan makin baik ke depannya. Dari teman-teman media juga yang bisa membantu, ya, membantu bahwa ini loh demokrasi yang akan mulai luntur, yang mungkin akan ada yang mau merusak. Mari kita sama-sama memperbaiki ini. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi saya terima kasih kepada para media, terutama penjelasan dan paparan yang jelas oleh Dr. Rosuryo dan juga tambahan dari Mas Hasto. Saya betul-betul terima kasih sekali. Nanti juga mungkin ada dari yang lain akan menambahkan. Tapi itulah curahan hati saya, yang dari lubuk hati saya yang paling dalam. Saya tidak ada kepentingan apa-apa. Apa kepentingan saya? Tapi karena ini perjuangan reformasi dan demokrasi kita ini mau dilunturkan atau mau dirusak oleh siapapun, saya tidak akan tinggal diam. Itu saja, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan media, untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Nanti ada Dr. Rosuryo, ada Dr. Hasto Kristianto, ada Pak Marsikal Agus, ada Pak Majen TB Hasanuddin, kemudian ada Pak Komjen Nurdin, ada juga dari TPDI, Bapak Peter Celestinus bisa menjawab. Kami persilahkan 3 pertanyaan dulu. Dari mana, Mbak? Dari Metro?